Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Untuk hari ini Tuhan, kami mau siap memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah segala kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita menyatakan bahwa Yesus jalan kebenaran dalam hidup kita. Amin, 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 amin. Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sama-sama nyatakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyatakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita sama-sama nyanyi glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, hey, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Sama-sama, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan sama-sama berkatnya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Dari awal sama-sama nyanyikan sambil bangkit berdiri. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Katakan Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari angkat tangan dan lambaikan tangan kepada Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. Katakan Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Apapun yang sedang kami hadapi, tidak ada alasan untuk takut dan khawatir, karena Tuhan memberkati dan memelihara kami. Kondisi sakit apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami tidak takut dan khawatir, sebab Tuhan menjaga dan memelihara kami. Apapun persoalan-persoalan, pergumulan masalah sedang kami jumpai, tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Sebab kami disertai oleh Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang besar, dan Allah yang El Shaddai buat kami. Kami membuka pintu mujizat buat seluruh sahabat Kristus dimanapun mereka berada, baik yang ada di Sumba, bahkan kota-kota yang lain. Hamba-Mu tidak lebih daripada mereka yang ada. Minta diurapi secara khusus, sehingga menit-menit ke depan adalah menit-menit mujizat Allah dinyatakan dalam seluruh kehidupan kami, dan nama Yesus dipermuliakan. Demi dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Katakan sama-sama, saya tidak perlu takut, amin. Katakan sama-sama, saya tidak perlu khawatir. Apapun yang sedang saya hadapi, saya jumpai, aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin.
Tepuk dada saudara, aku punya Tuhan yang besar. Menyapa saudara dimanapun mereka berada, baik yang ada di Pulau Sumba tercinta, NTT, yang ada di Borong, semuanya yang setia mengikuti program ini, yang ada di Bali dan Lombok, Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu Debbie dan seluruh keluarganya, dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di Surabaya dan juga di Jakarta, saudaraku yang ada di Sulawesi, Taiwan, Malaysia, Singapura, bahkan yang ada di Singapura, terus biar bagikan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan sama-sama, jangan pernah khawatir. Amin. Katakan sama-sama, jangan takut. Hari ini dalam waktu yang tidak lama, saudaraku, kalau saudara sedang mendengarkan program ini dan saudara perlu dukungan doa, ada nomor-nomor telepon di bawah ini yang saudara siap melayani saudara. Ada 14 pendoa yang bersama dengan kami di belakang saya yang terus berdoa 1 kali 24 jam mendoakan saudara. Bahkan konseling-konseling dilakukan mulai dari anak-anak, mulai dari nona-nona sampai kepada orang tua yang sakit, sampai yang stres pun dilayani oleh Pak Hengki. Haleluya. Bapak saudaraku, luar biasa karena percaya bukan karena pendeta, tapi ada Tuhan Yesus yang dahsyat di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu di hari Jumat yang lalu saya menyampaikan passion killer, saudaraku, pembunuh dari semangat, saudaraku. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali aja hari Minggu ini di ibadah yang sangat luar biasa. Jangan pernah kehilangan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk membawa hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Mungkin sebagian saudara berkata, Pak Wahyu, saya baru diciak orang. Pak Wahyu, saya baru putus cinta. Pak Wahyu, saya baru bangkrut. Pak Wahyu, saya baru dan sebagainya. Saya sedang ada di rumah sakit dengarkan program ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, don't worry. Selama ada Yesus, semua akan beres. Katakan sama-sama, selama ada Yesus, semua akan akan beres. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik, yaitu apa yang disebut dengan menang atas rasa takut. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, bicara masalah takut atau rasa takut, itu adalah hal yang normal. Katakan normal. Tapi yang tidak normal adalah yang tidak punya rasa takut sama sekali. Jadi saudara ada temannya. Kalau saudara hari ini sedang melakukan program ini dan saudara tengah takut masa depan, takut tidak dapat jodoh, takut tidak bisa bayar hutang, takut sakit penyakit, takut apa saja, stop, itu wajar. Tapi bagaimana saudara dan saya menang atas rasa takut? Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut, yang takut hari ini, sebab aku apa? Pertama, menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan apa? Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang membawa apa? Menuju kemenangan. Sekali lagi, kalau saudara memiliki rasa takut, saudara memiliki rasa khawatir, itu real, wajar sebagai manusia. Tapi kalau yang tidak wajar adalah dikuasai oleh rasa takut. Check and recheck, saudara lagi takut enggak? Saudaraku, kadangkala kita ini lagi duduk-duduk di teras, khawatir mikir menantu, khawatir mikir pekerjaan, khawatir mikir uang, khawatir mikir apa saja. Tapi ayat firman Tuhan ini menjawab semua atas kita. Jangan takut sebab aku apa? Menyertai. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. I am that I am. Aku ini meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau di tangan kananku dan membawa engkau menuju kemenangan. Garantinya jelas.
Janjinya jelas. Amin, 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 amin. Jika hari ini saya dengarkan program Pak Wahyu sih tidak ngalami. Tapi firman Tuhan, ya dan amin. My God is living God. Gusti mboten sare. Itu Allah yang hidup dan berkuasa. Minggu-minggu ini kami diberhadapkan dengan menghadapi orang-orang yang perlu didoakan. Sampai kadang-kala full mendoakan orang baik lewat telepon maupun secara langsung datang di bawah. Saudaraku. Tapi jangan takut. Karena apa? Tuhan menjanjikan kemenangan. Mungkin kita nyanyi banyak perkara memang banyak. Kemarin hari Sabtu yang lalu, saya berdama dengan pendeta-pendeta hampir 500 orang yang ikut acara fun run, lari di pagi hari. Saudaraku, saya biasa sore 5-6 kilo tapi datar. Tapi di fun run ini lari pagi bersama lomba, dapat door prize dan tanam ini. Tapi bagus sekali, kurang bagusnya saya tidak dapat door prize, saudaraku. Itu yang kurang bagus. Padahal ada sepeda, mesin cuci dan semuanya. Tapi tidak jadi soal. Ketika saya cerita sama ibu saya, curang saya tidak dapat. Sekarang sepeda sudah ada. Magicom masa mau dapat lagi, saudara. Tapi ada satu, kita lari terus. Ada satu saat kita ngalami capek karena hampir 7,4 kilo. Di tengah-tengah tanjakan Pak Pendeta ikut, makanya perutnya kelihatan agak kecil sekarang. Kalau di saat tanjakan saudaraku, itu rasanya pengen putus asa saudaraku. Tapi saya dengarkan musik, akhirnya menjadi semangat kembali. Dan finish dengan baik. Saudaraku, hidup ini tawaran-tawaran dengan rasa takut. Di Sumba sekarang sudah kayak kota besar. Mr. D.I.Y buka. Indomaret buka. Pakmat buka. Alfamart buka. Saudaraku tapi jangan pernah takut. Sekalipun saya juga belum pernah pergi ke sana. Coba lihat saudaraku yang dikasih Tuhan. Kata takut kita belajar bersama-sama. Kata takut yang pertama, dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah yare. Artinya yang pertama adalah ketakutan. Nah ini yang dimaksud di menang atas rasa takut. Artinya ketakutan, gemetar, atau merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Itu yare. Itu yare. Jadi ketakutan, merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Seperti gambar yang saudara lihat. Tapi kata yang kedua adalah kata yirah. Kata yirah itu diartikan ku kagum, hormat. Lagunya bagi. Haleluya. Kata yare itu diartikan takut karena hormat, karena kagum, dan karena terpesona. Itu kata yirah. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Takut yang pertama yare, itu yang tidak boleh. Kalaupun boleh lewat, hanya saudaraku mampir sebentar dan pergi. Jangan ditaruh ketakutan terus. Saya mendoakan orang saudaraku, orang yang gagah, besar saudaraku. Tapi terus setiap hari keluar keringat karena keringat dinginnya, karena ketakutan. Saya cuma bilang Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang memberikan kemerdekaan, tahanuji dan kemenangan. Amin. Tapi takut yang kedua yang seharusnya seperti itu. Yirah, respect, hormat, kagum, terkagum-kagum akan cintanya Tuhan. Kadangkala ketika saya bangun pagi, saya merasakan bagaimana indahnya Tuhan memelihara. Saya bangga dengan Tuhan yang saya miliki. Semua disediakan. Baru mikir
Tuhan sudah sediakan. Pemeliharaan hati yang sempurna. Jadi kadangkala waktu saya doa pagi, saya pegang gitar. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma ngomong, ku kagum akan Engkau Tuhan. Saya merasakan indahnya bagaimana ketemu Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin, 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 amin. Kekristenan bukan sekedar agama, tapi perjumpaan dengan Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang ke tanganku, jangan-jangan lepaskan. Dia Tuhan yang memegang tanganmu menuju kemenangan. Hari ini kita akan belajar Daud, seorang raja besar, dalam Mazmur 27 ayat 2, 3 dan 12. Dia mengalami 5 masalah besar dalam hidupnya. Coba lihat ayat yang kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, kanibal, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Penjahat menyerang Daud. Ayat 3. Sekalipun tentara berkemrepeh memikul aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Coba yang ayat 12 yang dialami Daud. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Daud menghadapi masalah yang begitu kompleks, Pak, Bu. Kemarin saya ditelepon seseorang ibu muda dan berkata, Pak Pendeta, kenapa dari masalah satu belum masalah yang lain, masalah rumah, masalah pekerjaan, masalah suami, masalah anak, masalah ditipu orang dan sebagainya, itu ada dan satu persatu belum selesai. Saya cuma jawab dan bilang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin besar masalahnya, semakin mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Daud mengalami begitu kompleks masalah, lengkap paketnya. Saudara, hal yang sama ngalami. Betul Pak Wahyu, saya juga ngalami hal yang sama. Sakit ini belum selesai, sakit ini. Masalah dengan suami belum selesai, dengan mertua. Utang sini belum selesai, utang sana ditagih lagi. Lengkap. Tapi hari ini belajar dari seorang yang Raja Daud. Masalahnya, saudaraku, lebih banyak dari masalah saudara. Tapi dia tidak takut. Coba pelajari ayat tadi 2, 3 dan 12. Firman Tuhan menyuguhkan seorang Daud menghadapi difitnah, menghadapi penjahat-penjahat menyerang dan banyak hal. Tapi kebenaran tentang masalah. Mengapa Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan memberi masalah ya, masalah terjadi. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidupmu, Pak, Bu. Saudara, tujuannya satu. Supaya apa? Agar kita mengandalkan Allah saja dan bukan mengandalkan diri sendiri. Alkitab saya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apapun, everything. Satu saat, dulu banget, saya perintisan di satu kota. Saya tinggal di Purwokerto dan saya pergi ke kota Gombong 1 jam naik bus dan kemudian naik angkutan kota. Saya berangkat bawa uang pas, itu hari Jumat. Biasanya minggu malam saya pulang dan biasanya
persekutuan yang saya layani kasih angpo untuk transport. Hari itu saya bawa uang pas berangkatnya saja, memang tidak ada uang waktu itu. Dan saya pamit pulang selesai ibadah. Makasih ya Pak, saya berharap kepada manusia, salah satu dari mereka kasih angpo saya untuk pulang. Padahal di situ adalah owner perusahaan plastik, perusahaan jamu, saudaraku orang-orang hebat. Tapi terkutuklah orang mengandalkan manusia. Saya jabat tangan, loh kok kosong, mutar Pak ini. Sampai yang terakhir ini pasti kosong. Saudaraku, hari itu saya harus diantar ke halte, bukan di terminal. Kalau halte kan lama saudaraku ya. Kalau di terminal lama ngetemnya. Tapi di halte saudaraku, dan saya tidak punya apa-apa. Dan saya penumpang yang pertama duduk di belakang sopir. Dan saya tidak mungkin kalau kondektornya tanya, Mas tolong bayar. Saya kan tidak mungkin, ini kan busnya Bapak di surga. Jadi saya bebas, saya anaknya Bapak. Saya dikeroyok orang. Hari itu yang ngantar namanya salah satu orang pengusaha. Sampai ketemu ya Pak minggu depan. Saudaraku, di belakang sopir saya menangis. Saya bukan menangis antara takut dan iman waktu itu. Kalau sampai tidak ditagih gimana? Doa saya tidak mungkin butakan kondektor dan sopir, saudara. Apa yang terjadi saudara? Saya doa bertobat, Tuhan ampuni saya. Busnya itu kayak aneh. Biasanya kalau di halte itu kan barang 10 menit berhentinya. Kok bisa agak lama? Dan tadi orang yang ngantar, dia balik lagi. Pakai plastik, Pak, minta maaf. Ini berkat untuk uang transport. Saya nangis. Jumlahnya tidak seberapa. Tapi dalam waktu yang tepat. Dari situ saya bertobat. Bahwa jangan mengandalkan. Kenapa Tuhan izinkan menghadapi masalah? Supaya saudara dan saya. Kenapa diizinkan sakit? Kenapa diizinkan sedih? Kenapa diizinkan susah? Kenapa diizinkan punya hutang? Supaya saudara dan saya, bibir kita berkata, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, kawula pasrah bongkoan dumateng Gusti Yesus. Gandul Gusti, gandul Gusti. Wah, kenapa diizinkan? Supaya kita mengandalkan Tuhan, Pak Bu. Bukan Tuhan kapok kowe no. Rasain lu, enggak. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Tapi yang kedua, supaya pekerjaan Allah dapat dinyatakan dalam hidup kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, kenapa diizinkan? Selain supaya mujizat pekerjaan Allah dinyatakan, agar kita dapat mengenal Allah secara pribadi. Bu, Pak, kalau Bapak Ibu sedang dihadapkan masalah yang berat hari ini, tengok ke belakang. Pernahkah Tuhan tidak menolong? Ingat kasih-Nya dan kebaikannya. Tuhan akan menolong yang sama atas hidup saudara. 5 masalah besar yang dihadapi oleh Daud. Yang pertama adalah ada penjahat menyerang Daud, ada musuh menyerang Daud, ada tentara mengepung Daud, timbul peperangan melawan Daud, ada saksi-saksi dusta yang ingin menghancurkan reputasi Daud. Lengkap. Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Daud ngalami 5 hal besar loh saudara. Saudara baru satu aja. Saudaraku rasanya pengen mundur diri. Aku enggak Tuhan. Aku enggak hantu-hantuan. Katanya menabur. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon seseorang dari kota lain. Dan diberkati. Thank you kamsia sisi. Dan dia bilang, Pak Gembala, waktu
saya Pak Gembala telepon. Saya sedang diingatkan nama seseorang. Dan dia orang yang betul-betul sedang kekurangan. Uangnya kalau tidak salah tinggal 75.000 dan harus memberi makan panti asuhan. Atau panti asuhan atau apa, orang-orang yang perlu ditolong. Dan saya cuma bilang, Pak Bu, itu kairosnya Tuhan. Keren banget. Di tengah-tengah penindasan, kesulitan yang dihadapi, tetaplah berbuat baik. Kadangkala saya heran. Saya sebagai hamba Tuhan, hidup cukup. Tapi kadangkala diingatkan seperti bapak dan ibu keluarga ini tadi. Saya diingatkan wajah seseorang untuk nabur. Saya kadangkala tahan karena saya memang perlu juga pribadi. Tapi ingat satu saat ketika saya tahan, saya pernah satu saat diingat wajah seorang pendeta yang sedang sakit. Saya diingatkan wajahnya. Dan Tuhan bilang kasih berkat dia. Saya tahan, dia kan pendeta juga pasti diberkati. Saudara tahu, 3 kali ibadah, ayatnya sama dalam hosti. Jangan menahan kebaikan dari kebaikan untuk orang lain. Waduh, saya masih agak pulang ke rumah, WA saya dimasukkan renungan pagi gitu saudaraku. Tapi saya bacanya siang hari dan berkata hal yang sama. Akhirnya saya lakukan. Tempo sesingkat-singkatnya. Jadi kalau saudara digerakkan untuk sesuatu, lakukanlah, itu Tuhan. Dan orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan sedikit pun. Pertanyaan kita hari ini, what is life? Apakah hidup ini? Yang pertama Pak Ibu, hidup adalah sebuah ujian. Life is a test. Jadi saudara dihadapkan kepada satu ujian. Apa bedanya sekolah sama ikut Tuhan? Kalau sekolah, saudara pelajaran, kemudian ujian. Tapi kalau ikut Tuhan, biasanya ujian dulu, baru pelajarannya. Makanya kadang-kala orang tanya, kenapa ya Pak? Saya sudah mengembalikan perpuluhan, saya sudah menabur, saya sudah berdoa, saya rajin ke gereja. Masih ada masalah yang diizinkan? Yes. Karena hidup adalah ujian. Diuji dulu dan akhirnya dapat pelajarannya. Biasanya selalu, oh itu toh maksudnya Tuhan. Satu saat ketika kami memulai di Sumba, 30 hamba Tuhan pendeta tidak setuju. Dan saya sempat agak tidak suka dengan orang yang tidak setuju. 3 tahun mereka selalu buat apa saja. Tapi datanya setelah 3 tahun. Dulu yang negatif menjadi positif dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau saudara dihina, saudara dicaci maki, jangan balas. Biar Tuhan yang balas. Karena hidup itu adalah sebuah ujian. Yang kedua, hidup adalah sebuah kepercayaan. Amin. Katakan sama-sama kepercayaan. Bagaimana saudara dan saya dipercaya oleh ownernya surga. Dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam integritas, dalam apa saja. Jadi dipercaya. Pengusaha-pengusaha, saya sering katakan, you are not owner. Anda bukan pemilik, Anda pengelola. Kalau Anda pengelola menempatkan di perusahaan saudara, ownernya Tuhan, tidak akan stres. Senyummu tidak tergantung omset. Tidak tergantung omsetnya toko, omsetnya perusahaan. Bagianmu taat. Itu Tuhan yang punya. Satu saat di Mataram, ada salah satu diaken kita. Punya toko namanya toko sukses. Tidak terlalu besar. Ketika dia tinggal di gereja kebakaran. Dia bilang, kok tokonya kebakaran? Jawabannya apa? Waduh, kepercayaannya dikurangi. Kepercayaan saya berkurang lagi, enggak apa-apa. Pasti ada sediakan yang besar. Sekarang bukan namanya sukses lagi. Punya toko besar khusus sepatu. Namanya Istana Sukses. Amin, amin, amin.
hidup adalah sebuah kepercayaan. Yang kedua, hidup adalah sebuah penugasan sementara. Orang Jawa bilang, ning dunyo mung mampir ngombe. Amin. Cuma transit. Jangan kerasan. Tapi apa yang dihadapi oleh Daud? 5 hal. Ada rahasia. Daud punya rahasia. Rahasianya apa? 4 hal yang membuat Daud menang atas rasa takut. Yang pertama, Daud mencari wajah Tuhan. Ayat ke-8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Kata mencari wajahku adalah panim kehadiran Tuhan. Ketika Daud menghadapi masalah, dia mengejar yang namanya kehadiran Tuhan. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Coba lihat. Yang kedua, Daud memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Ayat 14. Satu hal yang telah kuminta kepadamu ya Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ada istilah dalam salah satu majalah, statementnya saya ambil tulisan kuning besar. Daud memusatkan perhatiannya, Daud memfokuskan perhatiannya bukan kepada masalah, tapi kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Ada satu statement yang sekuler, yang bukan rohani tapi bagus. Fokus sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mencapai sebuah tujuan. The power of focus. Tapi yang ketiga, ayat yang ke-5. Rahasia Daud mengalami kemenangan atas rasa takut. Daud percaya kepada pertolongan Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Daud percaya. Bapak Ibu sahabat Kristus, jika hari ini saudara sedang mendengarkan program hari ini dan saudara dalam keadaan sakit, belajar dari Daud. Dia percaya Tuhan sanggup menolong. Jika saudara sedang diciak orang, percaya Tuhan akan kembalikan. Jika engkau sedang bergumul, untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana, sayang. Mungkin saudara sedang bergumul tentang jodoh. Daud percaya, saudara percaya akan pertolongan Tuhan. Mungkin saudara sedang seperti lagunya Roma Irama, gali lubang tutup lubang. Katakan aku percaya. Mungkin sedang berbaring di rumah sakit, percaya pertolongan Tuhan. Mungkin masa depan saudara madesu, masa depan suram. Aku percaya. Mungkin saudara mengalami masalah rumah tangga, anak-anak amburadul, suami keras kepala, istri kepala keras. Daud percaya pertolongan Tuhan dan selalu tepat waktu. Rahasia kemenangan Daud, yang pertama, dia mencari wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Yang kedua, Daud memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Fokus. Yang ketiga, Daud percaya akan pertolongan Tuhan. Tapi yang keempat, Daud mengucapkan kata-kata iman dalam ayat yang pertama. Dari Daud,
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bapak, Ibu, Saudaraku, sahabat Kristus. Daud memperkatakan dengan iman tentang mujizat. Amin. Belum terjadi mujizat di ayat 1. Tapi Daud dia berkata, engkaulah benteng keselamatanku, engkau telah perlindunganku, engkau sumber mujizat, engkau sumber kesembuhan, engkau Jehovah Rafa, engkau Jehovah Jireh. Itu yang dilakukan, perkatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita punya double speaking power. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Jika ada badanmu, tubuhmu yang sakit, tumpangi tangan. Sembuh dalam nama Yesus. Jika matamu yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Jika dompetmu yang sakit, penuh dalam nama Yesus. Everything. Perkatakan. Amin. Itu rahasia kemenangan Daud. Kalau saudara sedang dalam ketakutan, ingat 3 hal ini. Saudara boleh lupa wajah saya, boleh lupa suara saya, tapi ingat ini. Yang pertama, ketika engkau sedang ketakutan, apapun juga, saudara mesti berkata gini. 1, kita memiliki Tuhan yang kuat dan berkuasa. Yang kedua, Tuhan itu dekat, bahkan lebih dekat daripada pakaian yang kau pakai. Tapi yang ketiga, ketakutan dapat membuat Anda hati-hati, jatuh dalam dosa untuk tidak percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, the problem is not the problem, but the problem is your attitude about the problem. Masalah bukan masalah, tetapi masalah adalah tergantung sikap saudara. 2 pengintai dan 10 pengintai, masalahnya sama, kesulitannya sama, di tempat yang sama. Yang 10 bilang berkata kita akan hancur. Tapi yang 2 berkata bersama dengan Yesus semua akan beres. El Shaddai dan persiapkan roti anggur saudara. Kita masuk dalam perjamuan. Buang rasa takut, buang rasa khawatir. Karena firman Tuhan dikatakan tadi buat saudara dan saya. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. El Shaddai, sama-sama. El Shaddai, sambil bangkit berdiri. Allah Maha Kuasa. Yang masih di luar bisa masuk. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Sama El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Pegang roti yang ada di tangan kananmu. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan. Jika Kristus ada di dalam kami dan kami di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu dan kami dipersatukan dengan tubuhmu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus.
Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah kehidupan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Supaya ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kami tidak ditemukan dalam keadaan bercacat celah. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa daripada darah Yesus. Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari buka tangan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sambil dinyanyikan pujian ini, kami mengundang Pendeta Pebi untuk bersama-sama dengan kami. Lihat El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Angkat tangan saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, I am that I am. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau di tangan kananku yang membawa engkau menuju kemenangan. Amin. Seberapa banyak yang sedang menantikan mujizat, angkat tanganmu. Pendeta Pebi akan berdoa dan menutup sekaligus acara ibadah kita. Kami bersyukur dan kami bangga kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah. Sampai dengan hari ini dalam kehidupan kami. Kami selalu kagum akan cara Tuhan menolong kami. Kami selalu kagum akan bukti kebesaran Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Apapun pergumulan kami terus mempercayai janji firman Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Dan Engkau adalah Allah, Gembala kami yang baik. Yang akan senantiasa menuntun, menjaga serta melindungi kami. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menjadi naungan kami, pelindung kami. Engkau Allah yang terus berjanji. Engkau Allah Immanuel yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dan kiranya pada hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memberkati dan melindungi kami dalam nama Tuhan Yesus yang akan terus mengamini janji firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Shalom.